Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Puspita Dewi dari kelas 11 MIPA 3 ingin menjelaskan laju reaksi. Apa sih laju reaksi itu? Nah, di sini ada pengertian laju reaksi, yaitu perubahan konsentrasi dari reaktan ataupun produk per satu satuan waktu. Untuk reaksi dengan reaktan A dan B menghasilkan produk C dan D, seperti pada rumus persamaan reaksi berikut. Nah, ini rumusnya. Rumus laju reaksi. Nah, tanda negatif pada laju perubahan konsentrasi reaktan A dan B. Reaktan ditunjukkan agar nilainya positif, sebagaimana laju reaksi adalah besaran yang nilainya harus selalu positif. Satuannya adalah ms per 1 atau mol L min 1 S min 1. Ada teori tumbukan. Apa sih teori tumbukan? Menyatakan bahwa partikel-partikel reaktan harus saling bertumbukan untuk bereaksi. Nah, di sini ada satu orientasi arah tumbukan partikel pada reaksi umumnya. Partikel harus dalam orientasi yang tertentu ketika bertumbukan agar tumbukan yang terjadi efektif menghasilkan reaksi. Nah, di sini ada sebagai contohnya tuh. Gas NO dalam reaksi, di sini ada contohnya. Dan dua, ada frekuensi terjadinya tumbukan partikel. Semakin sering terjadinya tumbukan partikel, frekuensi tumbukan tinggi, maka semakin besar peluang terjadinya tumbukan efektif, sehingga laju reaksi juga menjadi semakin cepat. Dan di sini 3, energi partikel reaktan yang bertumbuhan. Energi partikel reaktan yang bertumbuhan harus melampaui energi aktivitas. Yakin energi penghalang terjadinya reaksi, sehingga reaksi dapat terjadi bila energi aktivitasi semakin rendah, maka laju reaksinya akan semakin cepat. Nah, di sini juga ada faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Faktor yang mempengaruhi laju reaksi antara lainnya ada konsentrasi reaksi, yaitu semakin tinggi konsentrasi reaktan, semakin banyak jumlah partikel reaktan yang bertumbukan, sehingga semakin tinggi frekuensi terjadinya tumbukan dan laju meningkat. Sebagai contoh dalam reaksi korosi besi di udara, laju reaksi korosi besi lebih tinggi pada udara yang kelembabannya lebih tinggi, konsentrasi reaktan H2O tinggi. Nah, di sini 2, ada wujud fisik reaktan. Jika reaktan yang bereaksi dalam wujud fisik, fasa yang sama, semuanya gas atau semuanya cair, maka tumbukan antara partikel didasarkan pada gerakan acak termal dari partikel. Ini di sini tuh. Ada juga sebagai contoh wujud fisik reaktan. Pada reaktan pembakaran kayu akan lebih mudah dan cepat membakar kayu gelondongan yang telah dipotong menjadi balok-balok kecil dibanding dengan langsung membakar kayu gelondongan tersebut. Di sini ada 3. Temperatur. Semakin tinggi temperatur, maka semakin tinggi energi kinetik dari partikel reaktan, sehingga frekuensi tumbukan dan energi tumbukan meningkat. Oleh karena itu, semakin tinggi temperatur, laju reaksi juga semakin cepat. Contohnya pada reaksi glowing stick menyala, reaksi chemilumination
essential. Glowing stick menyala lebih cepat dan terang di dalam air panas dibanding dalam air dingin. Ada 4 keberadaan katalis. Zat yang dapat mempercepat laju reaksi tanpa terkonsumsi di dalam reaksi tersebut. Katalis menyediakan alternatif jalur reaksi dengan energi aktivitasi yang lebih rendah dibanding jalur reaksi tanpa katalis sehingga reaksinya menjadi semakin cepat. Di sini juga ada hukum laju. Persamaan laju menyatakan hubungan antara laju reaksi dengan konsentrasi dari reaktan dipangkatkan bilangan tertentu. Untuk reaksi A tambah BB, CC tambah DD. Di sini ada hukumnya. Ada V sama dengan K, tutup kurung, A, X, B, dan Y. Di mana nilai konstanta laju K dan nilai X dan Y ditentukan berdasarkan eksperimen, bukan berdasarkan koefisien stoichiometri persamaan reaksi sastra. Untuk reaksi tersebut dikatakan reaksi orde ke X terhadap A, orde Y terhadap B, dan orde reaksi total sama dengan X tambah Y. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.